Nama saya Yosep, pemilik pabrik kerupuk Sehati 2. Tempatnya di Cibungkul, Desa Cisadap, Ciamis. Usianya 29 tahun. Awalnya itu disuruh orang tua sih. Kalau saya mah sebenarnya nggak ada niatan buat ke kerupuk sih. Soalnya tadinya kan kuliah, terus pengennya sebenarnya kerja di luar. Tapi karena disuruh orang tua jadi sini. Ya, soalnya kan orang tua dari kecil kan di kerupuk kan ya, di Blitar dulu ya. Terus mungkin kurang bagus ya, jadi pindah ke Ciamis. Anak bapak saya 3, yang pertama itu di Purwokerto, terus yang ketiganya kuliah, jadi yang disuruh pegang tuh saya. Terus saya mikirnya yang bisa diandelin paling cuma saya aja gitu. Kalau adik saya masih kuliah. Sebenarnya tiga-tiganya nggak ada yang mau lah, cuma gara-gara terpaksa aja. Saya juga kasihan sih sebenarnya, gara-gara kasihan sama orang tua karena udah tua kan ya. Jadi siapa lagi yang mau nerusin gitu, jadi saya yang maju. Meraih kesuksesan di usia muda tentu menjadi mimpi banyak orang. Sayangnya, jalannya seringkali tak semulus yang dibayangkan, karena hal tersebut memang tak bisa diraih secara instan. Jatuh bangun inilah yang dirasakan seorang pemuda bernama Yosep, pemilik pabrik kerupuk di Ciamis, Jawa Barat, yang awalnya memulai bisnis justru bukan dari keinginannya sendiri. Dikutip dari sebuah channel YouTube, pria berusia 29 tahun ini mengatakan jika dirinya hanya mewarisi periuk nasi orang tuanya yang sempat gagal di kawasan Blitar, Jawa Tengah. Anak kedua dari 3 bersaudara itu mengungkap jika dirinya adalah satu-satunya anak yang diandalkan orang tuanya untuk meneruskan pabrik kerupuk orang tuanya yang gagal berkembang. Soalnya orang tua dulu di kerupuk di Blitar tapi kurang bagus, terus pindah ke Ciamis. Anak bapak saya 3, yang pertama di Purwokerto, anak ketiganya kuliah, jadi yang disuruh pegang tuh ya saya. Yang bisa diandelin cuma saya saja, ucapnya seperti dikutip di suara.com pada hari Senin. Setelah keluarganya pindah ke Ciamis, Yosep pun mulai usaha pabrik kerupuk pertamanya pada akhir 2017 yang ia mulai dari nol dengan pinjaman 700 juta. Dana yang besar tersebut kata dia dipinjam untuk keperluan tanah pabrik, bangunan hingga mesin produksi. Tentu saja pinjaman yang begitu besar itu ia ambil dengan modal nekat. Terlebih saat itu ia masih meraba bagaimana menjalankan sebuah bisnis. Yosep pun terus dipenuhi kekhawatiran bagaimana jika dirinya tak bisa membayar hutang 700 juta tersebut. Di usia 24 tahun punya hutang 700 juta buat usahanya, pinjam saudara, buat bangunannya, jadi kayak mimpi balikinya. Gimana saya punya hutang segitu tanggungannya, tambah dia. Meski begitu ia pantang menyerah. Yosep mulai berjuang dengan segala kekuatan untuk bisa menjalankan bisnis tersebut. Tujuannya saat itu hanyalah membayar hutang ratusan juta tersebut. Urusan keuntungan adalah nomor sekian. Yosep pun mulai mencari konsumen, langganan hingga meminta sales untuk memasarkan kerupuknya. Ia bahkan hingga keluar kota untuk mencari pembeli. Usahanya pun membuahkan hasil dari mulut ke mulut. Bisnis kerupuknya mulai berkembang. Setelah bangkit dari hutang, Yosep kembali memutar keuntungannya dengan membuat pabrik baru. Beberapa tahun pertama ia bahkan tak mengambil bagiannya sama sekali dan hidup dari menjual desain-desain buatannya di situs luar negeri. Meski tak mau menyebutkan berapa omsetnya, Yosep mengungkap jika dirinya saat ini tak lagi memiliki hutang. Aset 3 pabriknya semuanya juga sudah menjadi miliknya. Ia juga sudah memiliki mobil pribadi, membeli mobil keluarga, hingga mobil operasional pabrik dengan hasil keringatnya tersebut. Mobil pribadi, mobil keluarga, perusahaan, tanah pabrik sama pabriknya sendiri, keuntungan buat bangun pabrik terus, jadi hanya dapat sedikit gitulah. Awal-awalnya saya nggak ambil gaji sama sekali. Desain logo ikutan dibayarnya dolar, malam desainnya pagi di pabrik katanya. Kini di usianya yang belum 30 tahun, Yosep pun sudah tinggal menikmati hasilnya dari kerja kerasnya selama ini. Ia pun bermimpi untuk membuat pabrik kerupuk modern dengan inovasi teknologi di kemudian hari. Pria berkacamata ini
juga berpesan jika kejujuran dan pantang menyerah adalah kunci sukses saat ini. Kalau bisa mah kalau mulai usaha jangan dari uang hutang, dari kecil-kecil aja sambil dikembangin. Kalau uang hutang resikonya gede, tapi karena motivasinya pengen hidup berubah, yang penting hutang 700 juta lunas, pabrik bisa jalan katanya. Ya, itulah kisah sukses Joseph, seorang pedagang kerupuk yang terlilit hutang dan akhirnya bisa membayarkan hutangnya, kemudian bisa memiliki pabrik dan usahanya jalan, yang bisa dijadikan pelajaran diri, inspirasi dan motivasi bagi kita untuk selalu berkarya dan berusaha.